Boleh tahu nggak buku apa yang menurut kakak itu cocok dibaca untuk orang-orang yang mau belajar human behavior untuk asah social skills? Ada banyak banget sebenarnya, cuman mungkin yang paling klasik ya. Ya. Paling klasik, How to Win Friends and Influence People. Itu aku rasa it's a good book. Dale Carnegie. Yes. Klasik banget, applicable di berbagai macam situasi. No matter what you do for a living, no matter your age, aku rasa itu buku yang cult classic ya, yang orang-orang harus baca. Karena ini salah satu premis utama yang aku dapat dari buku itu adalah pentingnya untuk active listening ke orang lain gitu. Karena kita kan kadang sebagai manusia it's normal ya, we live in our own world, we are the main character in our own lives. Kita pokoknya pengen semuanya tentang diri kita. Tapi when we interact with others and then we try to understand others, kita lebih baik do active listening in which we listen to their stories. Karena itu membantu juga untuk kita kadang dari cerita orang bisa memahami diri sendiri juga sih. Gitu. Jadi selain memahami orang lain, memahami diri sendiri, and we can understand human behavior better. So I really recommend that book if you want to learn about human behavior. Kadang di cerita orang kita bisa memahami dunia lebih detail. Betul. Wow. Aku sempat tulis buku, judul inspirasi buku pertama aku, dan itu menggambarkan semua yang kamu jelaskan tadi. Oh, okay. Aku menangkap apapun yang orang ngomongin, cara pandang orang, tingkah laku dia, dan aku terapkan ke buku, dan ternyata oh iya, persis kayak yang kamu bilang tadi, dan itu harus kita sadari mulai dari mendengarkan orang lain, ya. Dan memahami. Benar. Kak, boleh tahu nggak sih cara parenting orang tua kakak? Karena aku penasaran banget, kok bisa ya ada selebritis yang berkualitas ini? Oh, thank you so much for your Quest to question. Belly. Shout out to you. Cara parenting orang tua aku ya. Ya sih, aku bisa bilang parenting tuh ngefek banget kan ya ke pertumbuhan anak. Dan aku harus shout out to my parents who are very patient. And mereka yang aku rasa paling perlu dikasih acungi jempol ya. Mereka tuh orang tua yang sangat dia tuh gak pernah matahin aku sih, mereka tuh. Jadi aku emang anaknya dari kecil, I wouldn't say insane, tapi I was very curious. And I think my parents had a hard time dealing with me and also answering my questions. Karena I asked a billion of questions to my parents. Mulai dari as simple as, dulu hobi aku kalau di mobil, bacain pelang iklan, and then I ask kenapa ya huruf A bentuknya kayak gitu, serandom itu. Dan aku tuh bersyukur banget karena orang tuaku bukan yang kayak udah just accept it, it's the way they are, nggak kayak gitu. Tapi mereka berusaha untuk menjelaskan dengan kapasitas mereka masing-masing ya gitu. Nah, jadi aku rasa mungkin parenting yang I would like one day to apply adalah I wanna be the type of parent yang emang kayak mereka nggak pernah matahin anak. Jadi interestnya apa? Aku dulu juga punya mimpi yang aneh-aneh ya. I wanna be a mermaid, I wanna be a princess. Pokoknya aneh-aneh. Mereka tuh nggak pernah matahin dan nggak pernah bilang it's impossible. Aku pernah bilang aku pengen tinggal di luar angkasa apa. Mereka kayak oh yeah, that's nice, that's so imaginative. Gimana? Dan yang aku suka adalah mereka tuh treat me bukan kayak aku anaknya banget. Jadi kan kalau anak tuh liatnya hierarki banget ya. Tapi kalau my parents tuh they can position themselves as also my friend. Jadi kalau ngobrol tuh berdiskusi tuh bisa yang pokoknya nggak lu salah karena lu anak, nggak gitu. Tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Dan itu dari aku kecil ya sampai sekarang mereka seperti itu. Jadi orangnya yang sangat ya nggak pernah, orang-orang mereka berdua nggak pernah matahin gitu. Dan yang aku suka lagi dari mereka yang I would love to apply one day adalah mereka itu orangnya mendengarkan dulu. Jadi nggak pernah, kadang kan sering ya ada kalau aku dengar my friend's story, mereka bilang kalau ngomong apa my parents wouldn't understand. Tapi aku tahu kalau aku my parents would understand no matter what. Karena mereka nggak pernah langsung ngejudge aku. Misalnya aku ngomong aku kayak gini, Mam. Kenapa? Gak langsung kenapa. Dia kayak okay, kenapa? Explain to me the entire story. Itu 5W 1H-nya ditanya dulu. Jadi mereka nggak pernah langsung ngejudge aku. So kalau mungkin kadang-kadang anak ada yang ngerasa misunderstood, kalau aku ngerasa even if my parents don't understand, I know they would try to. Dan itu yang aku rasa matter banget dalam apa ya, dinamika anak sama orang tua ya. Dan aku harap one day semoga aku bisa jadi parent yang seperti itu juga for my future kids. Amin. Jauh banget ya ngomongnya ya. Enggak, ini kan jejak digital. Jejak digital ya. If you're watching
your mom. Ya, Karena gitu. aku rasa juga orang tua yang berhasil ketika anaknya tuh bisa terbuka dengan orang tua tanpa harus menutupi banyak hal gitu. Benar. Aku bisa dibilang apa ya? Ini sih apa? Karena mungkin ini juga sih yang berpengaruh. Orang tua aku tuh sama aku gapnya umurnya nggak terlalu jauh juga. Oke. Jadi dan orang tua aku orangnya mau belajar. Jadi apa yang happening di generasi kamu, apa yang sedang terjadi, apa dia tuh tipikalnya mereka sangat cari tahu gitu, cari tahu. Terus mereka yang orangnya mau belajar juga. Mereka menyadari bahwa sebagai parents tuh bisa salah juga gitu. Aku rasa itu yang elemen yang membuat anak-anaknya, me and my brother, kita jadi terbentuk pribadi yang curious and then lebih berani to challenge the world and then also Yeah. travel, ya. Update ya. Yes. Jangan-jangan mereka penonton Suara Berkelas lagi. Iya. Ini harus nonton special Harus episode nonton. ya dengan Iya. anak bapak ibu ya. Aduh ya. Kakak pernah nggak sih ngerasa jauh dari jati diri kakak gitu? Kira-kira tanda-tanda apa yang kakak rasain dan bagaimana kembali ke jati diri kakak yang sebenarnya? Pernah banget. Dan kalau ditanya apakah ada kemungkinan aku akan merasa hilang lagi? Absolutely. Cuman kalau aku sih gini, kehilangan who I am itu rasanya very uncomfortable karena it's gak cuma psychology tapi neuroscience juga ya. Kita memang when we do stuff that we actually don't feel like doing itu rasanya emang gak nyaman. Yeah. Jadi makanya first sign-nya itu gak nyaman, terus kayak gak tau kenapa kayak gak ada energi aja. It doesn't make me feel fulfilled or fired up tuh gak ada gitu. Jadi itu di momen dimana aku merasa kayaknya ini aku udah not in the right lane deh. Tapi what I do to overcome that adalah aku tuh orangnya suka refleksi diri banget. So I guess apa ya, intrapersonal skill sih itu yang aku rasa semua orang harus punya ya. Harus luangin waktu at least sedikit aja buat tanya diri itu maunya apa, what kind of life do I want, who are the people in my life yang aku mau include. Dan itu membuat aku jadi lebih bisa ada skala prioritas. Aku satu pengen gini, dua gini, tiga gini. Jadi karena aku mau 1, 2, 3 ini, diri aku adalah pribadi seperti ini. Jadi punya self concept sendiri. Karena self concept dengan kita mengerti diri kita tuh maunya apa, punya self concept yang kuat, kita akan punya self esteem yang lebih tinggi juga, kepercayaan diri yang lebih tinggi, to be able to achieve that self concept, that the thing that we want to achieve gitu. Jadi makanya kalau buat dari aku sih, aku sering banget merasa lost juga dan nggak menjamin kalau aku udah nemuin ini tuh aku akan deviate lagi. There's a possibility, always a possibility. Cuman di momen dimana aku ngerasa gak nyaman, dimana aku ngerasa why am I like this in my crisis itu, that's what I do. Aku balik lagi karena kadang kita tuh kalau ada problem, we're so fixated in this problem, Benar. jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Yep. We don't look at our surrounding, right? Jadi biasanya aku if this is the problem that I'm facing, aku take a step back, try to see things from multiple point of view. Ini kalau dari POV gini gimana, ini gimana, and then tadi talk to myself, aku maunya apa, dan bikin skala prioritas to make sure my self concept itu kembali lagi lah, so I can be more confident. I guess that's if I can share a bit about me, something like that. Keren sekali. Keren sekali. The worst advice yang pernah kamu dengar? The worst advice that I've ever received. Apa ya the worst advice? Sebenarnya yang tadi sih, find your passion. Menurut aku itu it's too broad and too overly simplistic lah menurut aku. And aside from that mungkin ini. Sebenarnya ini lebih ke double edged swords gitu sih. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak ya. It's okay. Don't give up. Sebenarnya gini. Giving up menurut aku ada momen dimana kita give up tuh normal banget. Karena memang manusia ya. Yep. Cuman jangan give up in the end. Paham gak sih Kak? Jadi lebih ke gitu sih. Kayak orang selalu bilang ke aku, jangan menyerah, ayo harus bersyukur, masa kayak gini-gini. Pokoknya intinya di semua rasa gak nyaman dan kesedihan aku tuh kayak gak boleh untuk aku rasakan. Padahal sebagai manusia tuh normal banget loh buat kita ngerasa Yes. we wanna stop, we wanna quit, itu normal banget. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah perasaan itu akan membuat kita beneran stop atau enggak. So I guess the worst advice yang aku pernah receive adalah aku tidak diberikan ruang untuk merasa sedih dan juga merasa lelah gitu. Padahal lelah tuh normal banget. Tapi yang jadi pertanyaan adalah whether or not we're gonna go back up and then try to chase the thing that we wanna chase gitu. Jadi itu sih yang menurut aku berarti bukan don't give up ya, tapi lebih ke advice-nya
ayo jangan mudah lelah dan jangan sedih kali ya. Itu yang menurut aku you don't know, karena kan yang paling tahu kita kapasitasnya segimana kan dari kita sendiri ya. Menurut aku normal banget buat semua orang merasa sedih dan merasa lelah tuh normal gitu sih. Ya kita manusia. Kita manusia, yeah, we're just humans and we're still figuring things out too. Yeah.